Assalamualaikum teman-teman. Nah, ini saya sedang berada di kantor Desa Kawadusan, tempat kerjanya Gus Bayan Budiman. Gus Bayan Budiman yang TikToknya lagi viral teman-teman. Beliau adalah seorang perangkat desa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gus Bayan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini sedang apa Gus Bayan ini? Ini saya sedang input Siskudes sama persiapan Monef. Oh iya iya. Jadi karena saya pendamping, jadi sekaligus pasti operator Siskudes. Oh gitu ya. Sedang sibuk ini Gus Bayan ini. Oh, bisa mengganggu atau minta waktunya sebentar aja Gus Bayan ya. Oh iya iya iya. Ini kemarin TikToknya viral Gus Bayan ya. Tentang apa itu di apa terkait dengan Menanggapi itu ya PPDI tadi. iya gitu. Ya, terkait dengan apa masa jabatan perangkat desa itu kan sudah tertuang di Permendagri ya. Jadi kita sudah ada acuannya bahwa perangkat desa itu sampai batas usia 60 tahun. Jadi seperti hanya pegawai negeri sipil atau PNS atau ASN itu semua kan masa jabatan ada yang 55 tahun ya. Iya, 5 tahun. Kita 60 tahun itu sudah tertuang. Dan kita kemarin itu jadi bukan menuntut masa jabatan, tetapi malah mempertahankan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi kita tidak menuntut masa jabatan kita, tetapi malah menguatkan apa yang pemerintah sudah tetapkan. Jadi itu jangan sampai dirubah. Karena perangkat desa ini kan salah satu ujung tombak dari pemerintah pusat. Di desa yang langsung bertemu dengan masyarakat. Jadi semua program-program pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat seperti kemarin waktu pandemi itu yang menggerakkan masyarakat untuk mau vaksin. Kemudian saat PPKM Mikro itu yang desa yang harus di lockdown, masyarakat yang terkena terus harus diisolasi mandiri, itu semua yang bergerakkan perangkat desa. Seperti itu, pengorbanan perangkat desa itu seperti itu. Jadi tidak berlebihan kalau kami perangkat desa mempertahankan apa yang sudah diatur oleh pemerintah, yaitu masa jabatan perangkat desa sampai 60 tahun. 60 tahun ya, berarti itu bukan tuntutan, tetapi itu kita mempertahankan. Jadi memang sudah ada aturannya, jangan dirubah kalau itu. Iya betul itu Gus Bayan. Iya. Oke, kemarin Gus Bayan juga ikut ke Jakarta ya Gus ya. Oh iya. Gus Bayan Budiman gimana ya? Teman-teman PPDI dari seluruh Nusantara. Jadi saya bersama dengan PPDI Kecamatan Ponggok. Silatnas ya Gus Bayan ya. Silatnas Jilid 3 itu. Nah, sebenarnya Silatnas Jilid 3 itu kemarin sudah ada jadwal. Tidak di tanggal itu, dan kita memang sudah ada agenda. Tetapi karena sebelumnya ada tuntutan kepala desa yang seperti kita ketahui, maka PPDI merespon dan memajukan jadwal Silatnas. Itu ada 100.000 lebih PPDI yang datang ke sana yang luar biasa. Yang pertama memang ada beberapa usulan dari PPDI terkait tentang kesejahteraan perangkat desa ini. Karena apa? Seperti yang saya utarakan tadi, bahwa
sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling bawah yang bersentuhan dengan masyarakat, itu sudah selayaknya perangkat desa ini mendapat perhatian dari negara. Seperti halnya kami tidak muluk-muluk, sejajar saja dengan pegawai negara lainnya seperti PNS dan kalau ASN kita kan sudah masuk ke ASN juga. Perangkat desa itu termasuk ASN. Maka kita ya mintalah disetarakan dengan PNS yang tidak meninggalkan hak adat yang sudah melekat turun-temurun seperti bengkok itu ya. Bengkok desa itu kan warisan, bukan hanya budaya tetapi warisan peninggalan pemerintahan sejak zaman kerajaan dulu. Kemudian waktu penjajah Belanda itu juga masih berjalan, bahkan waktu Indonesia mulai membuat negara, kemudian desa-desa masuk ke dalam Kesatuan Republik Indonesia, itu kan juga masih berlaku bengkok itu. Jadi jangan kalau di aturannya kan yang sekarang itu kan bengkok desa bisa dijadikan tunjangan perangkat desa. Nah itu kami usul meminta bisa, jadi kata bisa itu dihilangkan. Jadi bengkok desa itu menjadi tunjangan perangkat desa yang melekat tanpa harus masuk rekening kas desa. Jadi tetap seperti apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Itu karena kita sebagai operator desa itu selain kita menjalankan aturan negara sesuai dengan Undang-Undang 45, tetapi kita juga tetap menjaga kelestarian budaya yang ada di desa, kesenian budaya yang ada di desa, kemudian budaya yang sudah ada itu perangkat desa sangat berperan besar di dalam mempertahankan kebudayaan tersebut. Contoh saja yang sekarang masih jalan seperti baritan, kemudian juga bersih desa. Itu kan perangkat desa tetap berperan aktif menjaga norma budaya tersebut. Jadi tidak berlebihan kalau menurut kami. Kemudian kesejahteraan yang lain itu gaji kalau di PNS itu bulan Juni ada gaji ke-13 sebagai uang pendidikan. Uang pendidikan. Kemudian gaji ke-14 sebagai THR. Nah, kami juga menginginkan hal tersebut itu juga tidak berlebihan karena kita sama-sama abdi negara, sama-sama pegawai negara. Jadi kalau PNS bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena ada gaji ke-13, kami perangkat desa juga sama ingin menyekolahkan anak-anak kami ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, mereka nanti juga sama haknya seperti anak-anak pegawai negara yang lain. Sama-sama calon penerus bangsa ini, calon penerus generasi bangsa ini yang akan membangun Indonesia ke depan. Kalau ayahnya, istrinya, ayahnya, ibunya sudah berperan aktif di desa, sudah mengabdi di desa, itu biasanya jiwa nasionalismenya pasti akan mengakar kepada anak-anaknya juga. Kalau perangkat juga difasilitasi seperti PNS, pasti nanti semangat anak-anak perangkat untuk mengabdi kepada pemerintahan Indonesia ini juga akan semakin besar, apalagi ditunjang dengan pendidikan yang bagus, pendidikan yang tinggi. Karena saat ini alhamdulillah perangkat desa itu rata-rata 50% sudah sarjana juga. Jadi jangan sampai perangkat desanya sarjana nanti punya anak karena
kesejahteraannya kurang malah nggak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi kan juga itu namanya kan downgrade bukan upgrade. Seperti itu tidak berlebihan. Dan alhamdulillah kemarin tuntutan kita dari PPDI sudah masuk ke Komisi 2 dan sudah dibahas dan alhamdulillah 9 fraksi sudah menerima. Jadi memang sebenarnya sudah layak perangkat desa ini mendapat kesejahteraan yang sejajar dengan pegawai negara lainnya. Karena apa? Terbukti kalau kemarin itu dana desa hanya 800-an juta per desa rata-rata ya. Kita sekarang di tahun ini Pak Jokowi sudah mencairkan per desa minimal 1 miliar. Itu bukti bahwa perangkat desa saat ini sudah mampu mengelola keuangan dengan baik, sehingga negara percaya kepada perangkat desa, sehingga negara juga memberikan apresiasi dan memberikan kepercayaan yang lebih dengan adanya tambahan dana desa yang lebih besar dari tahun kemarin. Jadi memang SDM perangkat desa yang sekarang ini sudah lebih bagus dengan adanya pelatihan, pendampingan terus-menerus dari pemerintah, maka SDM kita juga semakin bagus, pengelolaan dana desa juga semakin bagus. Adapun mungkin ada beberapa oknum yang menyelewengkan dana desa itu di semuanya lah, di semua sektor. Kalau ada dana pasti adalah kasus-kasus penyelewengan, bukan hanya di desa, di tingkat kementerian, di tingkat DPR itu kan juga terjadi. Tapi kan itu tidak bisa dijadikan acuan untuk memukul rata semua desa seperti itu kan. Kalau pemikirannya seperti itu kan nggak bijak. Jadi masih banyak, bahkan lebih banyak desa yang amanah, jujur, dan bisa mempertanggungjawabkan dana yang sudah dikucurkan dari pusat, sehingga pemerintah menjadi lebih yakin karena melalui sistem keuangan desa atau Siskudes ini pelaporan desa itu bisa dilihat langsung oleh Kementerian Desa. Jadi desa begitu dana cair dipertanggungjawabkan itu langsung bisa dilihat oleh kabupaten, kemudian provinsi, bahkan sampai pusat. Makanya dana desa ini relatif aman. Seperti itu, Pak. Oh gitu ya. Terima kasih Gus Ben penjelasannya. Jadi yang ke Jakarta kemarin itu Silatnas semua hajat dan usulan-usulan itu bisa diterima ya. Diterima oleh bukan hanya 1-2 fraksi, tapi 9 fraksi sudah menerima karena memang masuk akal, logis, realistis. Karena bukan hanya kesejahteraan perangkat desa yang kami perjuangkan, namun juga RT RW, PKK, dan Karang Taruna juga. Itu bagian dari tuntutan kami. Semoga bisa dikabulkan. Amin. Alhamdulillah Gus ya. Iya, oke Gus Bayan, sementara ini dulu ya, karena ini juga sudah panjang ini videonya. Nanti disambung lagi di video berikutnya Gus Bayan ya. Sambil ngopi-ngopi bareng gitu ya Gus ya. Oke, amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Gus Bayan Budiman selalu sehat dan semua perangkat desa semuanya sehat, panjang umur, dan makin sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Wah, ini Gus Bayan ini sedang mengerjakan Siskudes ini ya. Oke. Bagian dari pelaporannya. Iya. Terima kasih Gus Bayan. Assalamualaikum Gus Bayan. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, sementara ini dulu
Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.